Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Murtiningsih, bertugas di SDN Alas Telogo 3, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Berikut akan saya tampilkan tugas modul 1.1.A.8 Program Guru Penggerak Angkatan ke-7 tahun 2022. Yaitu berupa kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas guru adalah menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sehingga berhasil dan memiliki budi pekerti. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah kodrat anak adalah merdeka. Merdeka artinya adalah anak yang hidupnya secara lahir dan batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi mereka bersandar pada kekuatan mereka sendiri. Ciri-ciri merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah secara lahir anak bebas melalui proses pengajaran dan secara batin anak mandiri melalui proses pendidikan. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah kodrat anak adalah bermain. Dengan bermain, anak dapat belajar tentang budi pekerti. Budi itu meliputi pikiran atau secara kognitif, yang artinya adalah cipta. Kemudian, perasaan atau emosi dan relasi itu adalah pengertian dari rasa. Sedangkan kemauan dan kehendak itu adalah pengertian dari karsa. Adapun pekerti artinya adalah tenaga atau perilaku atau karya atau bakti dan pengertian dari raga dari anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Yang dimaksud dengan pendidikan yang berpihak pada anak adalah anak bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati, guru mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak adalah memberikan cinta kasih yang tulus, memperhatikan tumbuh kembang anak, dan selalu mendahulukan kebutuhan anak. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kelima adalah anak bukan tabula rasa. Artinya bahwa anak bukan sebuah kertas kosong yang bisa ditulis oleh orang dewasa, tetapi di dalam diri anak sudah terdapat tulisan samar-samar yang harus ditebalkan oleh pendidik jika itu positif dan bisa dipudarkan jika memang negatif. Dalam menebalkan laku anak, bisa dengan kekuatan konteks sosiokultural atau budaya setempat. Sosiokultural. Ki Hajar Dewantara berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh.
Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa, dan mimpi kita sebagai bangsa. Itu semua kita semaikan benihnya, kita mulai kerjakan, dan apa yang kita kerjakan di pendidikan. Pesan kunci dari kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah guru dan murid harus berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Tiga pertanyaan pemantik dari kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jawaban saya, sebelum saya belajar modul 1.1, saya percaya bahwa pembelajaran yang berpusat pada guru menyebabkan siswa lebih mudah dalam memahami materi pelajaran dan dalam mengerjakan soal atau tugas dari guru. Kemudian menurut saya percaya bahwa saya merasa sudah berhasil dalam menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum. Buktinya, siswa saya mematuhi setiap instruksi saya. Mereka mengumpulkan tugas sesuai dengan kemauan saya tanpa saya bertanya di awal pembelajaran bagaimana kegiatan belajar yang mereka inginkan. Selanjutnya, saya percaya bahwa gaya belajar atau karakter siswa itu sama, sehingga cara belajar mereka juga cenderung sama. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban saya, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini telah memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan setulus hati. Dan saya juga menyadari bahwa setiap anak sebenarnya lebih senang jika mereka dapat belajar dengan merdeka. Mereka bebas memilih cara belajar sesuai dengan kodrat alam, potensi, dan bakat yang sudah mereka miliki sejak lahir. Dan mereka harus belajar sesuai dengan kodrat zamannya. Saya juga menyadari bahwa anak itu sebenarnya unik, istimewa, dan memiliki potensi sendiri dalam dirinya. Tugas guru adalah menuntun, membimbing, mendidik, dan mengarahkan mereka agar mereka tidak salah langkah dan dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki secara tepat. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jawaban saya, yang saya terapkan adalah mencari informasi tentang gaya belajar siswa dan potensi siswa sesuai dengan kodrat alam yang sudah mereka miliki sejak lahir. Kemudian, saya berusaha menerapkan proses pembelajaran di kelas yang berlandaskan pada sistem AMONG, yaitu menciptakan proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa. Kemudian, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan menggunakan media dan metode belajar yang menarik. Terakhir, saya berusaha menerapkan pendidikan merdeka belajar, sehingga siswa dapat belajar dengan siapapun dan kapanpun sesuai dengan keinginan mereka. Sekian dan terima kasih.